Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. Selamat datang kembali di podcast Nongkrong Digital bersama saya Irsan 56. Kali ini kita akan ngebahas tentang passion dan hobi. Dan di sini udah ada narasumber dari provinsi yang cukup jauh nih. Ini sampai perbedaan waktu nih panjang sekali. Ada Bapak Randy Kamil. Yo, Halo, 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 halo. biasa. Bapak Randy, apa kabar Bapak Randy? Alhamdulillah sehat. Lo mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, Ren. Lo Oke, dari mana? Sekarang domisili di mana? Lagi ngapain akhir-akhir ini gitu? oke. Jadi perkenalkan nama gue Randy Kamil. Ya, masih satu garis sama Gubernur Jawa Barat kan? Sama-sama Kamil. Bukan garis keturunan tapi kan garis katulistiwa kita satu garis. Gue sebenarnya background gue dan apa yang gue asal gue itu dari Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Tapi sekarang lagi berdomisili di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Karena gue lagi menekuni salah satu bidang gue yaitu permesinan. Oh, lu anak mesin ya ternyata Anak ya. mesin. Hmm. Gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang gue lakukan di Kalimantan Timur. Sambil melakukan hal yang gue senangi gitu. Yaitu? Yaitu industri kreatif, bikin konten, fotografi, videografi. Wih, menarik nih, menarik. Gitu. Jadi ini gue baru tahu loh, Ren, lu anak mesin. Gue pikir lu anak minyak. Nah, itu juga. Jadi background gue teknik Iya. mesin. Background gue teknik mesin. Terus gue sempet vokasi juga. Gue sempet jadi anak vokasi juga. D3 gue itu mesin manufaktur. Terus Oke. sarjana gue waktu itu gue ambil di manufaktur dan konversi energi. Oh, makanya mirip-mirip lah ya mepet-mepetnya. Nah, akhirnya karir gue sekarang kebetulan masih dibutuhin bermanfaat untuk di industri energi gitu. Hmm. Jadilah gue ke kota energi fosil pertama salah satunya di Indonesia, Balikpapan. Yang sampai sekarang masih ya masih Masih potensial ya. potensial banget. Justru kalau gue nanya-nanya gitu ya di sini ternyata ada salah satu perusahaan minyak tertua di Balikpapan gitu. Yang sekarang udah nggak ada, sekarang udah jadi milik pemerintah. Oh, ya, ya. Tapi menarik sebelum kita bahas hobi nih, gua cukup kaget dengan background pendidikan lo ya, yang mana lo sempat vokasi dulu, terus ambil Hmm. S1 apa tadi mesin Iya, dan si energi. konversi energi. Nah, pertanyaan gua adalah kenapa lo minat ke situ? Betul sekali ya. Wah, ini lucu lagi, man. Jadi gue tuh dari SD, SMP itu gue minatnya elektro sebenarnya. Oke, terus? Minatnya elektro gitu. Wah, gue senang banget ngetrak-ngetrik ya kan. Mulai dari alat elektronik segala macem, bisa bongkar nggak bisa pasang. Ya. Nah, jadi waktu 2000 sebelum 2010 itu masa-masa gue kuliah tuh waktu itu. Nah, itu kalau nggak salah tuh waktu itu lagi krisis segala macem, kondisi ekonomi sulit. Aha. Akhirnya tadi itu gue mau nerusin ke elektro tapi dapet kesempatan buat belajar di teknik mesin gitu. Oke. Nah, ini pas kesempatan belajarnya ini usia sekolahnya kapan nih kira-kira? SMA. SMA, lulus SMA gitu. Jadi harusnya yang lainnya kan pada di zaman dulu tuh ada USM, ada UMB, ada SNMPTN lah zaman-zaman gue itu kan. Iya, Itu iya. adanya di bulan Juni Juli kan, Juni Juli Agustus lah, pokoknya sekitar itu. Nah gue tuh dari Januari udah dapat tawaran tapi di teknik mesin gitu.
Oh, teknik mesin vokasi itu. teknik mesin vokasi gitu. Terus gue mikir kan, aduh, ini tawaran gitu kan. Tapi bukan bukan bidang yang gue minati awalnya tuh, karena gue pengennya elektro awalnya kan. Eh, gue ngelihat kesempatan di situ, ya udahlah mesin aja gitu. Atau enggak gitu ya, atau dicoba, Hmm. berarti merasa punya potensi lah ya. Ya awalnya nggak ngerti juga pak sama sekali gitu. Maksud, dari orang yang mengundang ngelihat lo ini, wah kayaknya Randy ada potensi nih gitu. Iya mungkin, tapi gara-gara sih gue pengen belajar sih gitu. Nah, untungnya lu survive dan akhirnya malah jadi karir lo yang sekarang ya kan. Benar. Walaupun karir gue yang sekarang sebenarnya nggak itu kepake dasarnya banget. Jadi pada akhirnya sih yang gue dapet ya sampai sekarang, semua yang lo pelajarin itu ya cuma buat ngelatih lo sih. Pada akhirnya ketika lo terjun ke suatu tempat, entah itu berkarir, entah itu lo hobi sekalipun, ya lo akan mempelajari hal baru juga sih bro gitu. Iya, iya. Oke, oke. Nah, Gitu. kita lanjut ke hobi nih sebelum kita Hmm. bahas tentang passion lebih dalam ya. Hobi lu sebenarnya apa, Ren? Kalau ditanya Hobi, sama hobi sebagai pekerja kasar, wes pekerja kasar, sebagai kuli tuh hobi gue tidur sebenarnya. Jadi karena udah capek kerja, serius nih. udah capek kerja kan, weekdays kerja, anjir tuh tadinya tuh awalnya gue weekend tuh pengen tidur, weekend pengen tidur deh. Nah, cuman lama-lama ketika gue udah mulai enak nih badan gitu kan, tidur doang tuh nggak apa ya, bosen gitu lama-lama. Nah, terus gue dari kecil itu sekolah gue jauh-jauh banget. Oh gitu. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jarak dari gue tinggal ke tempat gue belajar itu jauh. Bisa 2 kali, 3 kali naik angkot, bro. Oh, lumayan. Lumayan ganti-ganti angkot. Jadi gue sampai ngapalin tuh trayek. Bahkan dulu sampai gue ketiduran, bablas, itu angkot muter sekali. Itu gue baru bangun. Aduh, itu pengalaman yang gak pernah gue lupa deh pokoknya. Nah, Terus nah akhirnya ternyata hal itu jadi hobi gue ternyata. Hal yang gak gue sadari, itu jadi kesenangan gue. Jadi mengisi waktu senggang tuh kadang gue jadi suka jalan-jalan. Itu awalnya. oh oke. Traveling. Akhirnya jadi hobi traveling. Jadi hobi traveling. Dari ketidaksengajaan. Jadi akhirnya gue punya waktu luang ya kan ketika gue udah bosan tidur tuh tadi tuh. Gue punya waktu luang. Terus gue jadi jalan nih awalnya. Ah udah keluar rumah jalan gitu. Jalan. Ternyata gue mulai seneng tuh sama jalan-jalan gitu. Yang Jalan tanpa tujuan gitu awalnya gitu Ren. Kayak bosen di rumah udah jalan gitu. jalan gitu iya. Tanpa tujuan gitu. Ya udah naik angkot kemana kayak Iya. gitu. Gue tuh gue tuh pernah ya awal-awal Transjakarta dulu tuh. Itu semua koridor gue kunjungin bro. Petualang sekali Anda. Bukan main kan. Luar Terus biasa. KRL waktu akhirnya dipakai sistem sistem yang baru tuh yang ada koridor ya namanya. Pokoknya itulah ada line-line-nya itu gue cobain sampai ujung semuanya. Oke. Nah, dari lu hobi jalan-jalan selain lu apal trayek sama jadwal-jadwal dari trayek ini, apa yang gue dapat lagi Ren? Karena Anda random sekali. Saya rasa itu cukup. Itu baru tahu kan? Ini baru saya buka di sini nih sebenarnya nih hobi saya yang cukup unik. Ya karena emang baru Anda sih yang ngajak ngobrol saya. Aduh. Ya itu nah kan gue harus jalan-jalan. Yang pertama jadi tahu tempat tuh. Gue jadi tahu Hmm. tempat. Wih, oh ternyata ada ini ya. Oh ternyata antara daerah ini sama daerah ini di antaranya itu ada tempat ini gitu. Tempat yang gue nggak tahu gitu. Wah, gue baru tahu tuh. Contoh, yang dulu yang pertama kali gue kaget adalah Gedung Chandranaya waktu itu di daerah kota kan tuh. Murug Gajah Mada. Wah, kok ternyata ada ini. Oh, ada Gedung Arsip Nasional ya. Itu yang pertama gue baru nge. Dulu kan era sosial media belum kayak sekarang ya Belum, gitu.
Jadi di antara gedung-gedung gitu, wih kok ada bangunan-bangunan epic nih di antaranya. Nah itu akhirnya gue bisa temukan ketika gue melakukan traveling-traveling itu gitu. Atau ketika gue pergi akhirnya sampai ke ujung nih di Ciledug, wah ternyata ada sungai selebar Cisadane di Tangerang gitu. Iya, iya, iya. Dan lu akhirnya takjub lah ya dengan Iya, takjub. hal-hal secara tidak sengaja sepanjang jalan gitu ya. Betul. Itu. Nah, dari situ mulai berkembang tuh. Akhirnya ketika lo kepo kan, lo kepo, wih ada tempat ini nih. Akhirnya lo mau gak mau berhenti, nongkrong, ngobrol. Akhirnya jadi ngobrolin ada apa aja nih Pak di sini? Oh, sejarahnya gimana nih? Terus budayanya ada apa aja nih di sekitar sini? Akhirnya gue nemu-nemu tuh spot-spot yang kadang orang itu nggak tahu kalau ada sesuatu di situ. Bahkan orang asli situ pun nggak nyadar kalau ada hal-hal tersebut gitu. Itu. Gitu. Oh, Anda benar-benar berjiwa traveler sekali ya. Berjiwa traveler. Itu hobi saya yang pertama. Karena Yang akhirnya saya itu, sadari. Ya. nah, kalau itu menurut gue apa yang lo lakuin kayak nyampe di mana lo akhirnya ngobrol sama orang, lo Mm-mm. berinteraksi dengan lingkungannya. Itu traveler sekali lo. Itu Itu traveler petualang. sekali. Karena Anda kepo kan, Anda ingin tahu segala macam. Ketika lu nyampe di tempat baru, kalau gue nih ya, gue Nah, karena emang gue ini aja sih self judgment aja sih. nah. Gue menyatakan diri gue adalah mungkin gue seorang introvert gitu. Gue nggak mudah untuk ngobrol ke orang lain. Tertutup sih lebih tepatnya daripada introvert kali ya. Awalnya sih seperti Anda, Pak. Awalnya. Nah kan kalau lu tiba-tiba pas tadi lu ngomong, ya gue akhirnya coba nongkrong, coba Nah, ngobrol, akhirnya tahu ini, tahu itu traveler sekali, serius, betul. petualang. Betul. Tapi itu nggak instan, cuy. Itu nggak instan. Jadi gini. Ah, Itu nggak instan. Jadi awalnya gue tuh kelu. Nggak iya, berani tuh ngomong sama orang. Ibaratnya kayak, ah ngapain sih males gitu. Terus kayak, kadang canggung gitu kan. Kadang malu ya kan. Tapi itu terjadi ketika gue di usia sekolah yang gue bilang tadi tuh waktu gue sering gonta-ganti angkot. Hingga suatu saat gue itu terjebak dalam situasi di mana gue nyasar ya kan gara-gara ketiduran di angkot tadi tuh. I kalau gue nggak berani nanya orang, gue nggak berani interaksi, gue nggak bisa pulang. Jadi nggak ada pilihan bisa nih. ya, survive. Wah, nah dari situ tuh akhirnya gue mulai, oh, gue harus berani nih, gue harus berani karena taruhannya adalah bukan taruhan ya, pilihannya adalah gue nggak bisa pulang gitu. Akhirnya gue coba berani Iya. ngobrol sama orang, akhirnya malah jadi banyak nanya kan, banyak nanya. Dan di situ tuh gue mulai terbiasa tahun ke tahun. Nah ternyata itu gue baru tahu hasilnya kerasa ketika gue mulai jalan-jalan tadi San. Oh, iya. Jadi nggak instan gue jalan-jalan karena oh gue langsung bisa enjoy nih sama orang enggak gitu. Setelah gue kontemplasi ya sebagai anak senja gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, ternyata oh iya enggak juga ya gue nggak langsung so asik gitu sama orang. Oh ternyata dulu karena awalnya nggak ada pilihan untuk gak bertanya gitu. Jadi Iya, kayak iya. Nah, terus hobi lu apa lagi berarti selain traveling? Tadi kan travel. lu sempet. Traveling terus pernah sepedaan juga, terus pernah juga diving, free dive, terus ya gara-gara traveling itu juga kan akhirnya gue jadi suka sepedaan, suka free dive juga, suka hiking juga, akhirnya naik gunung. Terus akhirnya ada satu hobi yang agak unik waktu itu gue lagi explore di daerah Depok. Itu akhirnya gue kenal ada komunitas airsoft gun. Oh, Airsoft Gun. Airsoft Gun udah cukup lama sih sebenarnya, tapi Betul. nggak selalu naik ya ininya. Betul. Nah, cuman waktu itu komunitas yang gue temuin adalah hobi airsoft gun tapi harus sprint. Jadi nggak pakai gas. Jadi kita ngokang Oh, tuh kalau main. iya, 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 iya. Iya, itu salah satu hobi gue. Nah, Nah, ini akhirnya dari semua hobi, dari semua hobi lo,
dari semua hobi gue itu mengantarkan dari perjalanan-perjalanan gue yang akhir gue tadi cuma pengen jalan doang, itu mengantarkan gue kepada penyesalan waktu itu. Menyesal. Menyesal, menyesal Why? di sekitar tahun 2013 2014. Gue menyesal ketika gue bercerita, abis gue jalan nih, gue bercerita ke teman gue, ke keluarga gue, atau ke sahabat-sahabat gue. Mereka tuh penasaran dengan cerita gue. Ah masa ada itunya? Ah masa di sini kayak gini? Itu bentuknya kayak apa? Nah, ketika gue bercerita itu, gue bingung mau mendeskripsikannya kayak gimana, mau memvisualisasikannya kayak gimana. Dan di situ gue menyesal, iya kenapa gue selama jalan-jalan nggak pernah motret gitu. Akhirnya muncul lagi hobi baru. Akhirnya di situ tuh benang merahnya gue ketemu dengan fotografi. Ah, Gitu. terus dari fotografi Dari akhirnya sampai ke videografi dan lain-lain. dan lain-lain. Gitu. Jadi awalnya gue kenal fotografi adalah karena satu-satunya cara buat mengabadikan momen, gue bisa putar ulang berkali-kali, gue bisa lihat di situ ada apa aja, meminimalisir kelupaan gue tentang suatu tempat gitu ya, itu dengan fotografi gitu. Iya, iya, ini menarik nih, menarik. Dan gue juga kaget ya, karena lo mengakui seabrek hobi lo itu gitu loh. I mean like awalnya apa tadi jalan-jalan, Mm-mm. terus eh, Dan berkomunitas lo kemana-mana tuh, airsoft gun, free dive, diving, mm-mm. hiking, terus Mm-mm. akhirnya fotografi, videografi dan lain-lain itu banyak banget ya. Gila, lu waktu dulu ternyata gabut banget ya. Kabut. Nah, tapi itu tuh lucu tuh. Jadi kan gue nganggep bahwa hobi itu adalah kegiatan pengisi waktu luang. Tapi yang gue sukain gitu kan. Iya, oke. Nah, Terus? bener tuh kata lu. Jadi semakin ketika mulai kebanyakan, itu Heeh. ada masa-masa di mana gue mulai nggak enjoy gitu. Jadi kayak harus scheduling kan. Oh, gue yang minggu ini gue harus kesini, minggu ini harus ngelakuin ini. Jadi kayak terplanning. Jadi udah kayak bukan waktu luang gitu. Kayak mulai lu rencanakan. Mulai rutinitas. Mulai rutinitas. Jadi di situ juga tuh Yang titik di mana gue mikir akhirnya kayak ini kayak bukan hobi lagi nih kalau udah terjadwal kayak gini nih gitu. iya, iya, iya. Yang tadinya hobi buat lu sebagai mengisi waktu luang, akhirnya malah jadi rutinitas dan akhirnya lu selingkuh cari hobi lain. Bisa Bi. Masuk juga sih, bener juga, bener. Iya, Iya. iya, iya. Tapi terkait hobi, lu tuh sebenarnya tahu seberapa dalam kan dengan hobi-hobi lu? Karena nih, gue jujur aja nih, gue open di sini lah. Hobi waktu dari SMP, SMA, mungkin bisa dihitung jari sih. Hobi gue tuh salah satunya adalah membaca, baca komik khususnya. Terus sulap, sempat main Rubik, sempat main yoyo, sempat apa lagi? Ya sekarang motor, otomotif, roda dua roda empat, terus at the end mulai konten kan, Mm-mm. fotografi dan videografi itu akhirnya ya lumayan sih ada 8. Cuman nggak semuanya dalam tanda kutip gue perdalam. Itu dalam tanda kutip. Jadi kayak gue sulap, oke, gue tuh kayak awalnya ya kepo kan, pengen tahu, pengen tampil segala macam. Terus udah sampai titik di mana gue harus oke balik lagi lo harus sekolah gitu atau lo harus pentingin pendidikan. Terus Rubik, ya Rubik karena gue nggak bisa lebih cepet nyelesain Rubik daripada atlet-atlet dunia, ya gue udah cukup. Oke, gue 1 menit bisa. Akhirnya gue tinggalin. Kayak gitu, Pak. Terus yang sampai sekarang bertahan sih ya itu motor. Terus update otomotif aja ya kan, sama lagi bikin konten nih. Ini gue jujur di hobi ini yang termasuk baru, belum dalam-dalam juga gitu. Nah kalau lu sedalam apa ya? Asik. Gila dalam banget gue sampai pas ditinggalin sedih gitu ya. Enggak lah. Jadi gue biasanya jadi hobi gue yang gue bilang tadi ya yang ada
berurutan gitu ya. Gue suka ini, gue suka ini, gue suka ini. Itu nggak paralel brek gitu. Nggak. Jadi awalnya, oh yang lu bilang tadi, gue suka ini dulu. Itu biasanya gue kulik tuh men, gue kulik. Ini apa sih? Kayak gimana sih ya hobinya gitu. Jadi saking senengnya, gue nyoba buat mendetail si kegiatan ini gitu. Kenapa? Karena itu bikin gue seneng. Jadi makin gue lebih paham, lebih ngerti, terus gue praktekin si hobi gue ini, kesenangan gue nambah tuh. Akhirnya gue jadi makin semangat tuh buat menekuni si hobi ini gitu. Cuman akhirnya ada beberapa memang kegiatan yang kayak lo bilang tadi nggak berlanjut gitu. Biasanya kalau gue karena faktor tempat. Jadi kayak waktu itu gue yang sepeda misalnya. Sepeda itu gue suka ketika dulu domisili gue waktu di daerah Jati Padang sama waktu di daerah Jati Asih. Waktu di Jati Padang tuh gue suka banget sepedaan sampai ke hutan UI gitu. Lumayan. Lumayan. Lewat belakang, lewat Jagakarsa kan, lewat Jagakarsa. Nah, tapi karena gue tahu di situ ada wahananya hutan UI gitu kan, pakai cross country sepeda cross country gitu XC gitu kan, gue jadi semangat tuh, wah gila explore bagian hutan yang mana lagi nih gitu. Nah ketika gue udah gak berdomisili di daerah situ, akhirnya gue bingung, aduh mau kemana ya sepedaan, akhirnya meredup tuh. Apalagi ketika Ganti. gitu, akhirnya ketika gue pergi waktu itu gue di waktu sekarang nih kayak sekarang gue udah gak jarang sepedaan banget gitu. Terus waktu di Jati Asih gitu, di situ ada jalur kampung juga sama jalur Jati Asih ngelewatin jalur pipa juga. Sama tuh karena waktu itu lagi domisili di Jati Asih. Terus ketika gue nggak lama di sana ya akhirnya terbatas tempat, nggak dilakuin lagi. Kayak airsoft juga waktu itu anak-anaknya yang rame waktu itu di Depok kan. Ya ketika gue udah nggak deket Depok lagi, gue sempet waktu itu, dan gue juga waktu itu akhirnya sempet nggak stay lama misalnya di Jakarta, pindah keluar kota, pindah ke sini, pindah ke situ, akhirnya jadi susah kan buat ngumpul, padahal airsoft tuh biasanya seminggu sekali weekend, akhirnya jadi jarang interaksi lagi gitu. Itu sih yang akhirnya bikin dia jadi meredup. Tapi kalau sampai sedalam apa, karena gue suka ya, itu akhirnya sampai ngulik. Contoh waktu itu airsoft itu gue sampai ikut Jambore Spring Airsoft Gun di Bandung gitu. Oh, iya. Iya, jadi kan saking seru, padahal gue newbie banget. Ibaratnya kayak baru join berapa lama gitu. Tapi gue penasaran, ini kok bisa ya orang bikin replika senjata, bukan senjata, mainan yang menyerupai suatu barang gitu ya. Ini kayak gimana sih sistematikanya, terus bisa dimodif sampai segimananya nih gitu. Nah, rasa Oh, keingin tahuan gue itu tuh yang bikin gue jadi ngulik. iya, iya, iya. Hmm, Ber- eh, Secara kesimpulannya lah ya, gue bisa nangkep bahwa lo ini emang memperdalam banyak hobi lo gitu lah ya. betul. Sampai Cuman, heeh. kemana, atau lo benar-benar ngerti. Oh, misalkan ke barang gitu lo tahu, oh ini barang bagus, ini barang biasa, barang buruk gitu lah ya. Mm-mm. Ya Betul. kan? Karena gue itu akan mempermudah, menambah kesenangan gue. Oke. Terus tadi lo sempat bilang cuman kenapa? Nah, cuman ya itu tadi ketika udah terbatas dengan beberapa faktor, ya akhirnya nggak bisa melanjutkan gitu. Dan itu pun jadi seleksi akhirnya kan. Iya, Bahwa iya, oh iya. iya berarti ini hobi gitu. Karena cuma ketika ada kondisi yang tidak mendukung lo nggak memberikan effort untuk tetap melakukan itu. Ah, menarik nih. Berarti kalau gitu hobi lu sekarang apa, Ren? Hobi gue sekarang kayaknya mulai kayak lu nih, mulai banyak baca buku, Oh iya. dengerin podcast. Karena emang gue lakukan hanya di waktu luang. Akhirnya gue bisa membedakan, oh ini beneran hobi doang nih. Itu ketika gue ngerasa, oh gue melakukan itu, gue happy, tapi hanya untuk waktu-waktu luang. Oh, Nonton untuk film, ngisi yang benar-benar untuk kosong. hilang. Iya, jadi gue nggak memberikan effort kayak yang lo bilang tadi, nggak memperdalam. Sebatas gue Hmm, cuma, gue seneng aja melakukannya gitu. oke. Ini menarik nih. Berarti
sejujurnya hobi-hobi lama lu itu udah lu hampir lupakan. Eh, Enggak sih, tetap. Karena segimananya ketika lo udah senang terus lo sempat berkecimpung di sana, memori Nggak lu akan tetap lupa. ada sih. Oh, benar 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 benar. Memori tetap. Jadi Nah, tinggal refreshment aja sebenarnya. hmm, iya, iya, iya. Jadi benar-benar sekarang hobi itu adalah eh, untuk hal-hal kegiatan yang mengisi waktu luang lo aja ya. Mengisi waktu luang dan memberikan kesenangan gitu. Menghilangkan jenuh. Iya, iya, iya. Nah, ini kan sering banget nih ada orang yang bilang eh, hobi tuh bisa dikatakan mirip sama passion. Terus ada juga yang bilang hobi gue passion gue atau passion gue hobi gue. Nah, kalau menurut lo nih, lo punya passion apa, Red? Selama hidup di bumi ini dan lo sudah bertualang kemana-mana. Kalau dari yang gue alami gitu ya, pengalaman gue, ada terus dari kayak yang lu bilang tadi ketika akhirnya gue merasakan mengingat-ingat lagi, oh ini yang gue lakuin cuma di waktu luang, oh ini yang bahkan gue spend apa memberikan effort ngasih waktu justru untuk beberapa bidang gitu ya, beberapa hal. Nah itu akhirnya gue merasakan bahwa ada perbedaan nih antar antar kegiatan yang gue bilang tadi hanya di waktu luang, akhirnya gue menyebut dia hobi. Tapi ketika lo tadi menyebutkan ada kata passion, itu beberapa hal yang gue memberikan effort itu gue nganggap sebagai passion. Oh gitu. Mm-mm. Contohnya, Contohnya yang pertama, traveling itu buat gue passion. oh, passion traveling. Iya menarik juga sih. Karena gue Passion. sampai itinerarinya di sana ada apa, angkotnya apa, itu Iya. gue sampai bener-bener mengerti gitu ya, bukan menguasai, memahami gitu. Luangkan waktu untuk memahaminya ya gitu ya. Riset dulu ya kan, nggak mungkin tuh. Apalagi ketika gue jadi backpacker gitu, untuk dapat budget seminim-minimnya itu kalau gue nggak riset nggak effort, mungkin gue nggak bisa dapet hal tersebut, nggak bisa achieve hal itu. Hmm. Terus selain traveling, passion lo apa lagi kalau Fotografi, fotografi? Ya, fotografi video. iya. Oke, menarik nih, menarik, menarik. Berarti kasarnya fotografi kan mulainya dari hobi. Mm-mm. Fotografi lo, videografi lo segala macam mulai dari hobi sampai akhirnya lo menentukan itu sebagai passion. Naik kepada fashion, baju dong fashion. Iya, Bang. Nah, kalau di passion nih, Mm-mm. orang juga mendekatkan passion dengan kerjaan, ya kan? Oke. Sering kan lu denger kan kayak cari passion lu bekerja untuk passion lu atau lu kerja tuh harus pakai passion. Ya, itu paling umum lah. Yang kayak gitu-gitu. Nah, Siap. pertanyaan dasar selanjutnya, pekerjaan lu apa dan sesuai sama passion lu apa enggak? Kalau pekerjaan gue, jadi kalau untuk pekerjaan rutin yang gue bilang tadi di permesinan, di energi, itu jadi gini. Gimana kalau kita bedain dulu kali ya? Yang ini Ya, ya. dari yang gue rasain gitu, dari mulai hobi, passion, atau bisa jadi profesi gitu ya, atau karir atau apa gitu ya kali ya. Karena gue dulu Ya, sempet tuh merhatiin penjelasannya Bang Rene tuh uh, tentang your passion is not your career gitu kan. Nah, depends. depends. Gimana tuh gimana? Oke, kita bedain gimana? Oke, Passion, passion, career, career, hobi misalnya. oke. Yang Oke, mana yang lebih tinggi? yang mana yang lebih apa? Yang lebih tinggi posisi Sebenarnya ininya atau kita tetap setara bahasa? sebenarnya bukan tinggi sih. Ini kayak gue bilang kayak terfilter dengan sendirinya dan dia Ya. tuh bertumbuh. Jadi kayak gue merasa waktu gue melakukan hobi
Yang pure hobi gue ya, itu hanya memberikan kesenangan, tapi Hmm. tapi justru membuat pengeluaran. Oke. Iya, iya. Ini sering sekali terdengar di antara para kaum laki-laki yang menghamburkan uang demi hobinya terus diomelin Tuh, pas. yang sampai ku terkenal kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, iya, iya. Ya, betul kan? Beli sepeda 10 juta, ngakunya 3 juta. Giliran dijual sama istrinya 4 juta, nangis ya kan? Terus ini hobi yang mana lu mencari kesenangan terus Heeh. tanpa dapat uang gitu lah ya. Jadi lu seneng, jadi lu rela tuh mengeluarkan uang atau sesuatu dari diri lu lah gitu. Tapi lu rela ditukar dengan kesenangan gitu. Oke. Makanya kalau gue ngerasanya kayak kalau hobi nih ada sisi konsumtifnya. Makanya kan ada orang yang hobi gue apa belanja gitu, misalnya shopping gitu. Iya. Bener kan? Gue stres, aduh gue butuh kesenangan ya udah gue shopping gitu. Atau Ya, hobi gue sepedaan nih, gue seneng sepedaan, tapi akhirnya sepeda gue dimodif, gue ngeluarin duit dan belum tentu lu jadi atlet sepeda kan. ya benar sekali. Iya, Modif iya. motor, lu beli part udah motor di standar-standar deh kan. Tapi karena lu seneng liatnya motor gue kalau kalau lebih keker kayaknya lebih asik nih gitu. Iya, Padahal iya, gak lu iya. buat trek-trekan juga kan tuh motor. Iya, Ya. makanya. Nah itu gue, Nah, terus gue nganggap hobi itu apa hobi nih? gue. Itu hobi gue gitu. Hobi apa Ketika nih kalau gitu? ya contoh kayak membaca gitu ya. Misalnya lu hobi lu baca buku novel atau whatever lah ya, buku motivasi kayak apapun. Kan lu beli tuh buku. Nah, Lu spend money berarti kan lu melakukan pengeluaran. Tapi lu seneng ketika lu baca komik misalnya. ya, Belum tentu itu menghasilkan gitu. Karena profesi ya. gue bukan komikus, profesi gue bukan motivator, bukan novelis gitu. Jadi nggak terlalu memberikan impact kepada penghasilan gue dari si hobi gue itu gitu. Dan gue nggak mau mendalami itu juga gitu kan. Ya paling ya udah sebatas pengetahuan. Nah itu gue anggap hobi karena di waktu luang gue nggak effort. Nah profesi justru kebalikannya bro. Kalau buat gue profesi atau karir gitu ya, buat gue kebalikannya. Belum tentu lo senangi, tapi menghasilkan. Bukannya mengeluarkan uang, tapi lo malah dapat duit. Iya. Murni profesi itu. Iya makanya kaum, Nah, iya kan kelas menengah ngehe tuh sering banget kan tuh curhat. Aduh, gue pengen resign nih. Aduh, gue males banget sama kerjaan gue, tapi nggak resign. Kenapa? Karena menghasilkan menghasilkan dan berkompromi bahasanya dan berkompromi demi kehidupan. demi kehidupan, bukan hobi dong. Nggak Hobi hanya benar. menghasilkan. Nah, terus berarti eh, untuk profesi ini emang istilahnya cenderung lebih apa ya bahasanya lebih serius dalam tanda kutip. Hmm, lebih tanggung jawab sebenarnya. Lebih bertanggung jawab lebih tepat Iya, ya. kalau hobi lu juga bisa sih serius gitu kan. Lu tekuni lah, lebih lu tekuni. Tapi kalau profesi kan lu punya tanggung jawab karena lu dibayar. Iya, iya, betul, betul. Makanya ketika gue misalnya ternyata ada sesuatu hal yang gue senangi, terus gue dibayar, itu gue belum tentu selepas itu karena lu ada rasa tanggung jawab di situ. Oh, ada orang yang punya value terhadap gue dan mau nggak mau akhirnya lu memberikan perhatian dan tanggung jawab penuh ketika ada orang yang udah mengapresiasi lu gitu. Iya, iya, iya. Yang ada malah ketika hobi menjadi profesi malah cenderung ya kalau orang yang nggak bisa ngebedain cenderung destruktif. Betul. Akhirnya malah dia jadi bete sendiri, jenuh sendiri gitu. Dia lupa kepada akarnya bahwa dia suka itu gitu. Iya, cuman suka bukan untuk cari uang di situ.
gitu ya. Betul, betul. Nah, makanya antara si hobi dan hobi tadi terus profesi tadi, lo dua-duanya bakal tetap lo tekunin sih, bakal tetap lo perjuangkan gitu. Cuma bedanya yang satunya karena mungkin lo ada perasaan terkondisikan, gue nggak bilang terpaksa ya, terkondisikan karena tanggung jawab tadi lo udah dibayar dan belum tentu lo suka mengerjakannya. Terus ada yang cuma sekedar lo suka doang, akhirnya lo bukan melampiaskan ya, mengeluarkan, lo rela mengeluarkan dan menukar apapun harta, waktu dan tenaga lo untuk dapat kesenangan itu, walau hanya sesaat di waktu luang. Tapi akhirnya gue menemukan juga ada hal-hal di mana gue senang melakukannya, tapi gue rela menderita untuk mendapatkan kesenangan itu. Gimana tuh, gimana tuh, gimana? Nah itu gue memasukkan itu juga kepada passion, yang kita sebut passion tadi. Tapi gini, di dua kita breakdown dulu lah. Di dua kali kata awal di hobi dan karir gitu ya, itu berhubungan dengan penghasilan. Oke. Nah, untuk passion ini lebih bertitik berat ke penderitaan dan kesenangan. Betul. Berarti sebenarnya passion itu adalah whole different thing daripada dua yang tadi. Karena gini, Gimana? karena untuk dapetin passion, oke, harus melewati dua proses itu tadi. Lo harus tahu hobi lo punya karir lo gitu. betul, lo akan terfilter dengan sendirinya gini. Ketika lo hanya menjalankan hobi, ketemu kondisi yang gak enak, mungkin hobi itu bisa lo gak jalanin lagi. Ya, betul. Oke. Tapi ketika profesi, lo ketemu hal yang gak enak, tapi karena lo udah dibayar, lo tetap akan ngejalanin. Cuma ada yang lo korbanin, rasa ketidakenakan lo. Iya. Nah, Iya, rasa nyaman itu kenyaman, betul. Betul. Nah, ketika gue bertemu dan diperkenalkan dengan sebuah kata yang disebut passion gitu, yang dulu gue nggak ngerti apaan sih passion gitu kan. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit gue mulai nyoba untuk memahami dan menerapkan ke diri gue ketika gue akhirnya menemukan ada hal yang gue suka, tapi gue rela untuk memberikan usaha dan melakukan hal-hal yang mungkin orang anggap itu nggak enak gitu. Contoh. Passion lu Langsung gimana aja nih? ya realitanya. Gue bertemu passion pertama kali itu fotografi. Oke, kenapa gue bisa sebut kayak gitu? Kalau di pengalaman gue adalah, jadi waktu itu awalnya fotografi itu gue hobi. Jadi karena gue jalan-jalan, gue pengen ada memorinya, pengen ada kenangannya, pengen ada deskripsinya, pengen ada gambarnya, pengen ada visualisasinya, adalah, dan gue seneng ketika gue lihat fotonya, akhirnya gue berani mengeluarkan uang untuk beli kamera dong. Dan itu gue gak nganggep kamera ini invest. Enggak dong. Yang penting punya kamera, gue motret, lihat fotonya, gue happy. That's it. Dan gue gak peduli tuh foto gue bagus kek, enggak kek. Yang penting gue punya memori terhadap apa yang gue potret. Oke. Nah, terus lama-kelamaan gue makin sadar, kayak ngehina diri sendiri. Anjir, Ren, foto lu jelek amat, dilihat diri sendiri aja nggak enak, apalagi dilihat orang lain. Iya, itu prinsip gue tuh. Sebelum dihina, lebih baik menghina diri sendiri, bro. Itu kuat malam ini lah. Itu, nah pas gue nyadar kan, anjay, foto gue jelek banget gitu. Nah, akhirnya gue mulai kepo tuh, men. Gue mulai kepo, gue belajar gimana sih cara bikin foto gitu. Ternyata dibedain tuh, ada memotret, ada membuat foto. Di situ gue mulai tertegun. Benar. Oh, kalau gue asal jepret namanya ya motret gitu, ya jepret aja. Anak bayi juga bisa jepret gitu. Tapi ketika gue membuat foto, gue akhirnya
mulai memperhatikan gitu. Oh, ada elemen ini, ada teknik ini, ada teknik itu gitu. Mau nggak mau gue belajar dong. Iya. Dari yang sekedar lo cuma ngeluarin duit, akhirnya lo memberikan effort tuh, waktu, tenaga, pikiran lo untuk memperdalam itu, tapi lo seneng. Lo nggak ngerasa terbebani dengan hal itu. Tadi lu menderita. Karena lo, ya makanya gue bilang, lo memberikan effort, pengeluaran tadi, lo memberikan effort, pengeluaran tadi multiple, tapi lu tetap seneng melakukan itu gitu. Passionate, ada gairah yang muncul ketika lu melakukan itu gitu. Iya. Ada desire, keinginan untuk nambah kapabilitas lu, nambah pengetahuan lu, tanpa harus dibayar, tanpa harus Iya. perhitungan ngeluarin duit. I see. Dan lu maksudnya ketika lu memperdalam itu, lu nggak ngerasa itu kayak jual beli. Oke, gue keluarin duit supaya dapat kesenangan, kayak hobi tadi, enggak. Yang penting gue belajar, gitu. Tapi di proses pembelajaran lu menemukan kesenangan-kesenangan dan lu makin menyenangi hal tersebut gitu. Iya. Itu dulu Oke. gue, dulu validasinya adalah jadi gini, waktu gue akhirnya menekuni fotografi, itu gue berterima kasih banget sama teman gue, ada namanya Jerry. Dia mengenalkan gue dengan sebuah tempat namanya Kelas Pagi. Dan gue berterima kasih juga sama Pak Anton Ismail yang ngajarin banyak pengalamannya, ilmunya. Jadi dulu ada kelas di mana lo belajar foto, praktek foto, disediain studio, disediain tempat, disediain temen, disediain mentor, disediain materi, dan lu nggak bayar. All in bro. All in. Tapi syaratnya, lo harus bangun sebelum jam 6 pagi dan sampai di kelas pagi jam 6 pagi. Oke. Kalau lo telat, nggak boleh ikutan. Kalau lo maksa ikutan, push up satu kelas. Gara-gara lo telat. Terus gue underestimate diri gue sendiri kan. Anjay, gue sesuka itu kayak fotografi. Anjay, jam 6 pagi. Hobi gue aja tidur kan, gue bilang tadi kan. Aduh, ini capek-capek kan. Aduh, hobi gue tidur, ini mau ditukar sama belajar foto. Tadi gue mengunderestimate diri gue, kayaknya gue bakal nyerah nih baru berapa bulan. Ternyata enggak bro, ternyata gue belajar foto di sana, di kelas pagi harus datang jam 6 pagi. Itu gue menemukan gue lebih rajin daripada gue berangkat sekolah dari SD sampai SMA. Berarti dari situ tervalidasi lah bahwa oke, fotografi adalah passion gue gitu. Passion gue, karena gue udah nggak mikir gue dapat kesenangan apa dari situ. Gue nggak mikir gue bakal dapat penghasilan apa enggak dari situ. Tapi gue mau melakukan effort dan itu menyenangkan buat gue. Effort itu nggak lo rasakan sebuah kerugian. Iya. Oke, ini menarik ini. Ini membuka cukup apa ya istilah, membuka pikiran gua lah aja. Nah, itu terkait dengan passion, definisinya elu lah ya bahasanya ya. Betul, Nah, betul. balik ke pertanyaan awal Ya, tentang pekerjaan dan passion. oke. Lu kerja sebagai apa tadi? Jatuhnya apa sih lu? Gue sekarang bidang gue namanya ya teknologi life cycle management. Oke. Dan Oke, itu lu ngapain? jadi gue mempelajari teknologinya dari suatu alat atau instrumen. Terus gue menganalisa umur pakainya, gimana mengoptimalisasi itu, dan bagaimana nge-manage itu semua, mulai dari alat, orang pekerjanya, maupun dari scheduling jobnya juga gitu. Oke. Nah, terus
apakah pekerjaan lo ini sesuai dengan passion? Kalau dari penjelasan lo, tidak dong. Oke. Dulu pun seperti itu, Pak. Jadi ada lagi nih yang membuka di sini. Ada Nih, lagi. berarti kayak lu masuk ke tahap-tahap kehidupan gitu ya, Ren, ya? Kayak kalau di game itu the next stage, the next level. Ya? Hidup gue kayak main game rasanya, bro. Beneran deh, serius. Iya. Dulu, Gimana tuh? gue tuh sempet kerja, terus maksudnya kerja sebagai karyawan gitu ya. Hah? Kerja sebagai karyawan, terus nggak kerja, terus gue kerja lagi. Dan itu rasanya beda gitu. Gimana gue pusing. Oke. Gue pernah kerja nih. Jadi gue sekolah. Oke, gue sekolah, selesai, gue kerja sebagai karyawan. Terus? Oke, di situ gue merasakan itu adalah profesi gue, karir gue gitu yang tadi gue bilang. Mungkin gue dibayar, tapi ada waktu-waktu di mana gue nggak suka mengerjakan itu. Mm-mm. Tahap satu tuh waktu itu. Akhirnya gue nyari hobi. Lu udah capek kerja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, di waktu senggang lo nyari hobi. Mm-mm. Terus akhirnya gue berhenti kerja, men. Terus akhirnya punya banyak waktu luang. Akhirnya gue punya banyak waktu luang. Terus? Akhirnya gue menemukan kegiatan-kegiatan yang gue seneng melakukannya gitu kan. Akhirnya gue ketemu sampai tadi gue effort. Nah, akhirnya gue mendalami itu, gue akhirnya capable di situ. Nah, akhirnya gue melakukan itu sebagai profesi gue. Hmm. Salah satunya foto dan video. Oh, lu udah sempat dapat duit dari hobi lo. Betul, hobi akhirnya gue rasakan itu jadi passion karena gue mau memperdalam itu dan membuat diri gue capable di bidang itu sampai akhirnya itu menghasilkan. Hmm. Dan akhirnya makin dalam juga ilmu lo Mm-mm. dan makin lo akui lah bahwa passion lo dan waktu itu passion dan karir lo bersinergi gitu. Bersinergi untuk di fotografi. Tapi semakin akhirnya lo merasakan dan mengalami itu, lo jadi lagi-lagi gue merendahkan diri gue, ngebully diri gue. Ternyata gue bego gitu. Ternyata gue bego. Gimana? Iya, jadi semakin lo mendalami sesuatu, lo merasa diri lo semakin bego. Gue ngerasa kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Iya, nggak tahu. Kalau harusnya gue nggak tahu. Tapi yang gue rasakan adalah gue bego banget dulu. Kenapa? Waktu gue dulu kerja, cuma kerja doang. Dan gue nggak happy dengan pekerjaan gue. Padahal waktu gue kerja di perusahaan, di mana gue jadi karyawan, itu banyak banget ilmu, pelajaran, dan praktikal yang bisa gue terapkan ketika gue menjadikan hobi gue profesi. Oh iya. Make sense. Kenapa? Karena ketika hobi lo jadi passion, terus akhirnya ketika lo capable, akhirnya itu dihargain orang, ada value-nya, akhirnya jadi profesi lo juga, kan lo memulai itu dari nol kan ibaratnya, dan lo buta gitu sebenarnya, nggak ada pengalaman gitu. Nah, lo bingung tuh mau manage gimana, sistemnya harus seperti apa, kalau mau sustainable harus kayak gimana. Di situ gue menyesal gitu. Damn, gue belum mateng tentang sebuah profesi sebenarnya gitu. Dan bodohnya gue, begonya gue adalah kenapa dulu itu gue benci gitu. Iya. Makanya sekarang lu jadi pegawai lagi. Akhirnya dan ya dapat rezeki dari Tuhan. Tiba-tiba dapat tawaran untuk jadi karyawan lagi. Ternyata masih ada kemampuan gue yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis sebuah perusahaan gitu. Di situ gue liat, wah gila doa gue dijawab nih gitu. Untuk gue belajar lagi gitu gimana tentang memanage, dan pas banget bidang yang gue dapat juga tadi teknologi life cycle management gitu. Masih sesuai ya dengan ini. Masih sesuai gitu. Jadi kayak wah ini nih yang gue butuhin. Akhirnya gue di situ menyadari bahwa
semuanya tuh bisa sinkron gitu antara profesi lo, passion lo, hobi lo, itu bisa sinkron Hmm. tiganya gitu. Nah, pertanyaan gue adalah gini, waktu lu udah ngerasain hobi lu menghasilkan, itu lu pasti seneng banget dong. Wah gila, sampai nangis bro. Iya. Ya, Nah, gue ngomong-ngomong sampai nangis nih, emang waktu itu awal lu dapat penghasilan, dapat berapa dari hobi, Ren? jadi bukan karena nominalnya waktu itu gue nangis men. Jadi gini, eh kan tadinya ini karena kita udah sampai ke titik di mana sinkronisasi profesi, passion dan hobi tadi ya. Tapi kalau kita putar balik lagi nih ke belakang, kan itu nggak langsung jadi sinkron kan? Iya, Ada ada di mana? proses. Ada proses. Nah, ketika gue masih merasa itu hobi dan yang lu bilang tadi tuh gue nggak kerja dan banyak waktu luang, itu kan, Heeh. ya, itu kan lu nggak akan menyangka bahwa hobi lo akan menyokong kehidupan lo waktu itu gitu. Benar, Iya. pasti. Heeh. Terus kayak waktu itu kan akhirnya ya lo nyoba untuk survive, lo nyoba untuk melakukan banyak hal dan lo juga maksudnya karena lo nggak terlalu happy dengan apa yang lo lakukan sebelumnya, kayak gue sempet kayak gue males ngerjain apa yang gue pernah kerjain sebelumnya gitu. Tapi lo bingung mau ngerjain apa. Jadi nggak Iya. dipersiapkan tuh. Nah ini pelajaran banget sih kalau buat teman-teman yang pada pengen resign impulsif karena lo jenuh dengan pekerjaan lo, wait, lo perlu berpikir dulu gitu, perlu menelaah dulu. Nah, karena yang gue alami waktu itu adalah ketika ada di titik dimana lo nggak punya purpose, nggak punya tujuan, lo mencoba sesuatu dari nol atau berdasarkan hanya kesenangan lo, tapi lo nggak punya penyokong, itu lo bingung untuk survive. Nah, di titik itu San waktu itu San, gue Hmm. gue bingung, gue coba bertahan segala macem. Ada yang menghargai kapabilitas gue, hal yang gue senangi. Makanya dari titik itu lu ini ya mulai ya yang tadi lu bilang kasarnya bukan dari nominal gitu ya. It's so deep, man. Nah, kayak lo pertama yang bikin lo terharu adalah lo ngerasa dihargainnya dulu. Oh ternyata yang dihargain dari gue itu bukan ijazah gue, bukan strata pendidikan gue, tapi apa yang bisa gue lakukan. Di situ gue Hmm. menemukan value itu. Jadi apa yang dinilai sama orang tuh ternyata kemampuan lo. Iya, iya, iya. Dan ketika itu dihargain, apalagi bisa akhirnya menghidupi lo gitu. Wah itu epic rasanya tuh gitu. Itu tak terhingga, nggak bisa dinilai dengan uang ya. Betul. Menarik, ya menarik. Gue pikir lo kayak bakalan ngomong, ya gue dulu waktu awal-awal mah nggak seberapa, cuman segini. Ternyata lebih dalam. Tapi bener gitu juga, Bray. Anjir, pertama dibayar, Pak. Waduh. Iya, iya, iya. Pasti lah ya, Terus, terus. kayak gitu ya pertama kali. Bahkan dulu pertama kali dapet tawaran itu juga gue nggak nyangka bakal dibayar yang kayak gue bilang tadi. Tapi gue nggak nyangkanya adalah, oh gue dihargain ya gitu. Iya, iya, iya. Karena nggak Terus gitu. akhirnya kan tadi kita gimana tuh lupa. Yang terkait apa? Akhirnya lu jadi balik lagi ke jadi pegawai. Mm-mm. Terus ngebahas apa sih selain penghasilan tuh gue lupa. Yang lu sadar di mana eh, sinergi dari tiga hal tadi, hobi, eh, Value. karir, sama passion. Mm-mm. Nah, gimana tuh? Nah akhirnya di situ gue menemukan bahwa eh karena lo tahu hobi lo itu pasti akan membuat lo mengeluarkan uang.
Iya. someone has paid the bill kan, has to pay the bill, to pay Yes. the bill gitu. Yes. Akhirnya lu sadar bahwa siklus ini akan terjadi kalau lu punya penghasilan. Iya, betul. Lo bisa punya penghasilan ketika ada orang yang menghargai lo. Iya. Yang orang akan menghargai lo ketika lo punya kemampuan. Mhm. Lo akan semangat menemukan atau melatih kemampuan lo ketika kemampuan lo ini terasa menyenangkan buat lo. Hmm. Itu Benar. jadi cycle gitu. Hmm. Lo punya penghasilan, enggak? Iya. Lo suka sesuatu, Lo harus punya penghasilan, lo punya penghasilan, lo bisa beli sesuatu untuk hobi lo, mm-mm. terus Gini. at the Enak. end ya Lo senang sesuatu, akhirnya karena lo senang lo perdalam. Ketika udah lo perdalam, akhirnya lo jadi punya kapabilitas, punya kemampuan, punya skill. Sampai akhirnya lo diakui, punya nilai di mata orang lain. Akhirnya lo bisa punya penghasilan, dan itu akan mendukung hal yang lo senangin. Nah, ketika itu bisa terjadi sustainable, lingkar terus, diri lo bakal terus upgrade dengan cara yang menyenangkan gitu. Iya. Tapi kan kebanyakan orang akhirnya setengah-setengah gitu. Yang gue rasain sendiri. Ketika ada titik di mana ketika hobi dan passion lo tadi yang lo udah bangun kapabilitas lo udah belajar segala macam, ketika lo dikasih, ketika itu jadi profesi, lo dibayar dan lo nggak seneng, lo malas ngerjainnya. Ketika punya tanggung jawab itu. Ketika punya tanggung jawab itu lo jadi malas. Yang pertama, ketika konsep klien lo tidak sesuai dengan idealisme lo. Itu yang pertama. Pertama kali bikin gue males hal tersebut. Yang kedua, ketika gear lo atau peralatan lo tidak mendukung apa yang sedang lo lakukan. Itu juga bikin lo males. Benar iya dan tidak sih. Kalau menurut gue untuk hal itu. Karena untuk profesionalitas lo, men. Iya. Tapi ketika itu udah jadi profesi ya, maksud gue. Iya. Itu make sense. Kalau udah jadi. Ketika jadi profesi. Makanya ketika itu sinkron, akhirnya itu harus jalan. Tapi ketika lo jenuh, itu jadi keputus rantainya. Akhirnya berhenti di situ. Nggak sustain gitu. Makanya ketika ada satu rantai yang putus, apalagi ketika lo putusnya adalah ketika itu jadi profesi dan lo jenuh justru, itu yang akan akhirnya memutus hobi, passion, dan profesi lo tadi gitu. Iya. Menarik. Tapi akhirnya itu ada obatnya juga, Pak. Apa? Ternyata itu ada obatnya gitu. Jadi ketika gue ngerasa wah berat nih kayaknya kalau ngerjain ini dan aduh udah nggak sesuai gue gitu, harga gearnya mahal misalnya, terus kesempatannya juga nggak ada. Terus akhirnya lu jadi males mengupgrade diri lu terhadap passion lo itu gitu, misalnya terhadap kesenangan lo itu, udah fucked up lah misalnya gitu ya, udah down banget. Ternyata lu sadar bahwa selama ini yang gue lakukan itu tidak dibutuhkan orang. Oke, tidak dibutuhkan orang dan tidak berharga buat diri lo sendiri gitu. Yoi. Makanya pas gue inget tuh lu pernah share Instastory isinya ikigai. Oh iya. Yang lingkaran itu kan, dia lingkaran itu. Betul. Iya, at the end sinergi dari beberapa hal sih. Ya jadi kayak lu bisa milih salah satunya, tapi akan jadi menyenangkan, akan jadi kenikmatan, kenyamanan ketika lo menyinergikan itu semua gitu. Atau bisa combine beberapa hal gitu. Iya. At the end harus
yang rata-rata gue lihat ya, Mm-mm. orang makanya kombinasi sih daripada bener-bener garis keras semuanya gitu dipegang. Betul. Nah kalau lu sekarang berarti lagi di titik yang mana nih Ren? Gue sekarang lagi di titik coba menyinergikan itu semua. Iya iya. Menyinergikan itu semua, tapi ada di bidangnya ternyata multimedia. itu, Iya itu yang bikin kacau sih. Basic gue teknik banget, otak kiri banget kan. iya Tapi iya. yang gue coba sinergikan otak kanan gue banget. Makanya ketika gue ketemu profesi gue ada di ilmu pasti, tapi kesenangan gue ada di creativity gitu, di otak kanan gitu. Itu balance banget gue ngerasa gitu, jadi seneng aja gitu. Dan lu bisa mengkritisi kreativitas lo gitu. Anjir ini guna gak? adalah Iya. ini adalah hal yang lucu karena menurut gue gini, banyak orang, gue bukan maksud menjudge ya, tapi salah kita katakan banyak karena kalau dibikin piramida, piramida yang paling atas itu isinya orang berhasil, yang di bawah enggak. Nah, ini gue berbicara tentang seniman. Banyak seniman, tapi yang berhasil cuma dikit di puncak. Betul apa enggak? Betul. Nah, orang yang bisa mengkritik dirinya sendiri, menerima kritik orang, atau mengkritik karyanya dia sendiri, dan menerima kritik dari orang lain, dialah yang akan ada di puncak. Nah, kalau lu udah di jalur itu, Ren, berarti ya udah tinggal cari karyanya aja nih, Ren. Kasarnya gitu. Iya Karena kan? kalau lu tarik lagi nih, kalau atau yang dengerin nih mau puter balik lagi ke tadi yang pembicaraan di awal, lu inget aja prinsipnya. Sebelum dihina orang, hina diri lo sendiri. Itu langkah awal yang mudah untuk mengkritik diri sendiri sih sebenarnya. Kalau gitu gue justru punya pertanyaan lain. Kan Oke. tadi lu bilang, ketika lu membuat sesuatu, lu akan bertanya, ada gunanya apa enggak? Ya kan? Yes, betul. Itu jadi pertimbangan lo untuk berkarya atau tidak. Betul. Bukankah itu menjadi suatu apa ya sebutannya, suatu penghalang ketika lo mendapat memberikan feedback yang seperti itu. Balik lagi. Kalau lo masih mengkotak-kotakan, berarti lo belum menyinergikan itu gitu bro. Dan itu nggak masalah. Emang akan ada tahap itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau lo masih ngerasa bahwa bermanfaat buat orang lain itu justru menghalangi kreativitas lo, ya berarti lo masih terbebani dengan fungsi dari apa yang lo hasilkan gitu. Karena gini, Iya. setidaknya karya lo itu harus bermanfaat buat diri lo sendiri aja dulu. Kalau lo aja nggak dari itu, ya otomatis lo nggak mengkritisi apa yang lo buat gitu. Ya sebenarnya lo nggak berkarya, tapi lo membuat suka-suka lo aja gitu. Iya, iya, iya. Ini menarik nih. Kayak gue lagi di fase membuat suka-sukanya nih, Ren. Iya. Karena kan gini, lo membuat sesuatu, lo sendiri gak seneng. Lah itu gunanya buat capek lo bikin itu anjir, capek-capek anjir. Pamer sama dia. Lo sendiri aja gak menikmati anjir. Udah lo gak menikmati, lo capek gak ada yang bayar anjir, ngapain? Kalau gue justru bisa dikatakan gue menikmati proses gue berpikir untuk membuat sesuatu. Tapi ketika ditanya, at the end, ini ada fungsinya nggak buat diri lu? Gak sih, gue pamer dong. Like, sorry to say gitu ya, karena gini Ren, gue beberapa bulan ke belakang, gue udah ngerasa di mana di titik sosmed itu udahlah, ini tuh tempat pamer, khususnya Instagram gitu. Nah, ya kan? Boleh gue potong gak? Boleh gue potong gak? Anjir gue pengen potong banget nih men, sorry, boleh gak? Potong lah. Pamer. Nah, dulu gue anggap pamer itu konotasinya negatif banget, ya gak sih? Iya. Oke. Pamer, anjir. Kenapa? Karena kita di doktrin bahwa
Dari kecil ya, waktu SD gitu misalnya, ada temen punya barang baru bagus, terus ditunjukin ke temen-temennya, dia pamer gitu, ya nggak sih? Dan itu nggak bagus gitu loh. Dan itu nggak Kamu bagus. tuh Dan jangan kayak dan itu gitu lu kalau yakini bertahun-tahun kan. iya 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 Tapi coba lu benar. tarik deh, ada perbedaan antara pamer dan sombong. Benar. O- Iya iya kalau Oke, dipikir-pikir oke, benar. oke. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Itu waktu gue belajar foto juga. Gimana Kalau tuh? lo bilang pamer itu negatif, nggak ada yang namanya pameran, Pak. Galeri nggak ada, Pak. Karya itu Iya. memang harus lu pamerkan. Tapi ketika lu pamerkan dengan kesombongan, jadi negatif. Ada satu Karena faktor lain. karena ada arogansi di situ, men. Iya. Tapi kalau nggak lu Oke. pamerin, gimana orang mau tahu gitu. Make sense. Iya iya kalau nggak lu pamerin gimana? Juga. Nah, halo Ren. Yes, yes. Nah, aku pikir lu tidur. Gak dong, seru banget nih soalnya. Jadi gini, dalam berproses beberapa tahun lah ya, gue Oke. 4 tahun lah gue bikin konten di YouTube dan mulai mencoba seriusin Instagram ini baru sekarang lah. Bukan serius ya, lebih ke ngerapihin gitu ya. Yes. Nah, gue beberapa bulan ke belakang itu merasa di titik dimana ya udah sosmed itu emang buat pamer. Nah, gue merasakan kayak gue suka untuk berproses. Gimana caranya nih gue bikin konsep ini, gimana caranya nanti gue mikirin editingnya, gimana nanti gue nambahin musiknya, dan lain-lain. Cuman at the end kayak gue udah capek, udah males, udah bosen, dimana kondisinya ini malah jadi refleksi gue nih Ren, karena dari gue ngomong kayak gitu gue dapet hal lain. Ntar gue ceritain abis. Jadi ketika gue ngelakuin itu nggak ada yang apresiasi, jadi gue ngerasa kayak ya udahlah gue bikin ini buat pamer aja tuh, gue udah berapa tahun di sini, udah banyak yang tahu gue dan gue seneng ngelakuinnya. Kalau untuk hal-hal keuntungan lainnya, keuntungan di sini kayak ya lu bisa masuk ke circle kreator, lu bisa masuk ke brand, lu bisa nanti masuk ke cari sampingan, pakai freelance gitu-gitu kan. Tapi untuk apresiasi dari diri gue ngerasa kayak, aduh karya gue gak ada yang nonton, atau apa yang gue gak ada yang nonton. Cuman pas tadi gue ngomong kayak gitu kan gue secara tiba-tiba gue dapat refleksi gitu ya, dapat ilham atau pencerahan sekelebat lah, sekelebat bahwa kondisinya berarti itu bukan yang sebenarnya lo suka dan lo cari. I mean like berarti kondisinya gue orang yang haus akan perhatian. Gitu dong. Karena gue ngelihat kayak oke, gue masih berpatokan, nggak ada yang nonton nih, berarti kan gue haus akan dilihat tuh. Betul. Dalam tanda kutip. Betul. Iya kan? Ya, akhirnya lu jadi ngehina diri sendiri kan? Lu udah di jalur yang tepat. Itu jadi bahan evaluasi, bahan refleksi gue. Nah, terus kalau kayak gitu Ren, pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang sudah berhasil membuat sesuatu, untuk bisa mengkritik diri dia sendiri atau tadi apa bahasa lu Menghina diri sendiri. mengkritik, ya menghina dirinya sendiri supaya dia terpacu untuk lebih baik. Caranya gimana coy? Yang pertama, gini dulu. Makanya kayak tadi, ada orang yang bikin karya dari awal, tujuannya dia emang pengen dapat perhatian, pengen diakui sama orang, pengen disenengin sama orang, pengen dibanggakan dan dilihat sama orang gitu. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang tadi, makanya kita balik lagi nih. Rekamannya nih coba kita ke belakang lagi. Lu masih inget nggak ketika kita punya hobi, itu yang dituju cuma satu, seneng. Seneng bener. Bener.
Dari lo ngelihat melakukannya lo seneng, lo ngelihatnya lo seneng, lo ngedengerinnya lo seneng, lo ngucapnya lo seneng gitu. Makanya gue suka 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 ketawa sendiri ketika gue ngelewatin, mungkin kalau zaman sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Zaman dulu ada rental PS. Itu gue suka heran ada anak-anak yang cuma duduk ngeliatin orang main PS seneng. Oh, gue dulu kayak gitu. Iya kan? Gue dulu. Iya, lu cuma ngeliatin aja udah seneng gitu. Nah, ketika lu udah mulai tertekan dengan sesuatu hal, coba lu tanya lagi ke diri lo gitu. Lu lu masih jadi bocah yang seneng ngeliatin PS itu atau enggak gitu. Dan yang lo lihat tuh bukan PS tapi diri lo sendiri gitu. Ketika lo nggak dapatin kesenangan itu, lo hina lah diri lo. Anjing ya, ternyata gue cuma nyari ketenaran gitu. Gue cuma nyari perhatian. Oh, ternyata gue cuma pengen dipuji orang. Oh, gue cuma pengen terkenal. Hmm. Malu gue nih, Ren. Lu gak usah malu. Gue juga udah ngehina diri gue kayak gitu duluan, Pak. Ya, ya. Terus. Yaudah, nah dari situ lo bakal ketemu tuh gitu kan. Ketika lo ketemu, lo pilih lagi tuh akhirnya. Sebenarnya yang gue harapin apa dulu nih di antara tadi tuh. Makanya gue suka banget tadi waktu saat itu ketika lo tiba-tiba memperkenalkan gue dengan istilah ikigai gitu. Oh iya bener juga ya. Mungkin sampai saat ini yang bisa gue tafsirkan atau gue klasifikasikan apa yang gue alami beberapa tahun ke belakang ini ada di ikigai itu gitu. Ya, akhirnya gue bisa memilah diri gue sendiri. Oh ini hobi gue doang. Oh ini passion gue nih. Gue suka dan gue bisa capable di bidang itu gitu. Oh ini profesi gue nih gitu. Dan satu lagi adalah ketika wah ternyata gue dibutuhin orang ketika melakukan ini gitu. Nah kalau lo ada titik di mana lo nggak ngerasa diperhatiin atau tujuan lo adalah untuk diperhatikan orang, coba deh lo mulai dari hal-hal yang dimana lo diapresiasi, lo merasa dibutuhkan orang. Gitu. Jadi bukan dari apa yang lo suka dulu nih, puaskan dulu ego lo dari hal yang lo cari tadi. Oh ternyata kehausan gue adalah haus diperhatikan orang, haus dipuji orang, haus popularitas atau haus apapun. Ya berarti lo startnya bukan dari hal yang lo sukain, lo startnya dari hal yang apa sih yang kegiatan gue yang gue disukain orang. Dan itu belum tentu lo sukain. Dan itu belum tentu lo sukain. Tapi orang lain justru suka ketika kita lagi lakukan itu. Menarik. Makanya kalau itu, makanya kalau di ini gue banyak akhirnya gue jadi banyak pakai istilah ikigai ya. Makanya ketika lo dibutuhkan tapi lo dibayar jadinya vokasi karena spesifik kan. Gue bisa bubut. Orang butuh bubut, terus gue dibayar karena ngebubut, ya itu akhirnya jadi vokasi, jadi kejuruan gitu kan. Bubut ya, gue bisa berangkat dari situ gitu. Ketika gue jadi ahli dan mahir di bidang itu, ego gue tentang dibutuhkan karena gue paling jago ngebubut nomor 1 se-Indonesia, popularitas gue naik dong. Ikuti. Betul, ngikutin. Makanya dulu gue suka ketawa sendiri ketika gue ada temen gue waktu SMA bilang gue bodo amat cita-cita gue mau jadi apa karena gue jadi tukang main layangan nomor 1 se Indonesia, gue bisa terkenal gitu. At the end jadi yang terbaik atau jadi yang selalu nomor 1 gimana jadi poinnya? Kalau lo jadi yang terbaik atau jadi nomor 1 biasanya kan itu cuma ada di kompetisi ya. Lo juara 1, juara 2. Tapi ini bukan tentang berkompetisi gitu. Lo naikin kapabilitas lo sampai lo bingung mau belajar sama siapa lagi gitu. Oh, I see. Karena ketika masih ada orang atau pengalaman atau hal yang lo bisa belajar dari dia, berarti kan lo sebenarnya masih punya role model, punya acuan. Iya. Berarti lo belum jadi yang terbaik di bidang itu gitu. Tapi ketika lo akhirnya menemukan sesuatu dan itu hasil dari eksperimen lo, kerja kelas lo, praktek
praktek lu, mungkin riset lu, akhirnya tertemukanlah sesuatu yang diwakilin oleh diri lo jadi orisinil di situ, men. Karena nggak ada yang Hmm, ngajarin. Inventor, iya iya. inventor. Dan ternyata apa yang lo temukan tadi itu dibutuhin orang, ya udah. Kelar lo komersilin, lo jadi pengusaha tajir, lo ceritikan, lo jadi apa ya, kalau sekarang yang terkenal sih filantropi, filantropis. Ih, Dermawan, dermawan. filantropis ternama, dermawan ternama gitu kan. Iya iya iya. Iya benar. Soalnya kadang kalau dipikir lagi gini ya, Ren. Balik ke yang lu bilang, awalnya mungkin iseng-iseng, bahasa gue nyerempet ke sosmed lah. Awalnya mungkin iseng-iseng nge-tweet, orang suka, kira dilanjutin, jadilah seleb tweet. Awalnya iseng-iseng seneng bikin video, orang suka, jadilah YouTubers atau video kreator. Awalnya seneng mengabadikan momen, awalnya seneng selfie, Heeh, orang seneng taruh di Instagram, heeh. jadi selebgram, kayak gitu ya, berarti kurang lebih ininya ya. Betul. Tapi kan dia nggak pengen, kan dia senang selfie dulu. Jadi apa yang mau dia capai bukan karena pengen diperhatiin orang kan awalnya. Benar, Iya, jadi dia karena dia cari seneng aja. iya, karena Iya seneng iya selfie aja gitu. Jadi dia tidak akan kecewa ketika tidak ada orang yang memperhatikan dia. iya sih, benar sih, kayak balik lagi dari titik nol ya, ibaratnya dulu ya, katakanlah lu sebagai fotografer yang Oke. main Instagram, ya lu upload doang kan, atau lu upload, Iya, ya udah emang gua buat naro memori gua di sini gitu loh. betul, Terus nggak yang like, ya lu bodo amat, karena tujuan awalnya bukan untuk cari like, betul, untuk mengingat kembali aja gitu kan. betul. Atau ketika gue menjadikan itu profesi, ya gue pengen jadi ini portofolio gue gitu. Iya iya iya. Nah, ada lagi nih. Oke, gue mau Apa nih? share. Karena gue dapetnya gratis. Ya bukan gratis sih. Gue diajarin juga waktu itu sama orang. Sama mentor gue waktu itu kan. eh gue selalu ditekankan bahwa pertanyaannya satu kalimat. What do you believe? Gimana tuh What do you believe? konteksnya? Oke, bukan agama ya. Kepercayaan ini bukan agama gitu. Tapi Tapi what do you what do you believe gitu. Contoh misalnya, lo suka, misalnya kayak lo gini, lo bikin podcast. Sebenarnya apa sih yang lo percaya ketika lo bikin podcast gitu? Kalau misalnya lo bikin podcast karena gue pengen belajar gratis, hmm, tapi gue nggak mau datengin orang, orang yang datang ke gue tercapai belief lo. hmm, iya. Contoh lain, contoh lain, contoh. Contoh lain, eh penghasilan lo atau lo dapat pemasukan itu dari bidang apa misalnya? Gua di sekarang sih gua di e-commerce ya. Enggak, dari skill Untuk lo apa? Maksudnya di e-commerce itu skill lo apa misalnya? oh, Tapi gue yang skill wawancara. gua ya nggak apa-apa lah. Gak habis sekali-kali di hack gak apa-apa ya. Kapan-kapan kita bikin kalau gitu nanti episode gua yang diwawancara sama lu orang. Tuh kan jadi konten kan, jadi konsep kan. Iya, kalau di bidang e-commerce ini gua jadi jatuhnya sih sistem dan development ya. Karena background gua kan IT, tapi bukan IT yang technical atau hardware kayak gitu, tapi ke yang eh, manajemen, IT manajemen, terus kayak project manager gitu-gitu. Jadi kalau dideskripsiin dalam 2 atau 3 kata, profesi lu apa? System development. System development. Oke. Pertanyaan gue satu kalimat. Kenapa gue harus pakai lu sebagai system development?
person? Kenapa gue harus di-hire sama lu gitu? Enggak kena ya. Mau gue hire mau gue apapun tapi kenapa gue harus pakai lo gitu sebagai sistem development person? Kenapa gue nggak pakai orang lain gitu? Kenapa gue nggak pakai Kang Dadang gitu atau Kang Mus gitu? Kenapa gue harus pakainya seorang Irsan? Kalau pertanyaannya seperti itu, gue akan kembali lagi ke kualifikasi yang pertama kali disebut, entah di lowongan pekerjaan atau apa ya. Mungkin ini gue terlalu dangkal mikirnya. Jadi kayak kalau ditanya kayak gitu ya gue jawab, saya memenuhi kualifikasi dan saya punya pengalaman di sini dan sudah terbukti saya udah bikin gini. Ada sesuatu di balik, punya portofolio di balik pengalaman gue kayak gitu. Panjang. Kalau misalnya itu lo persingkat deh, atau lo coba jujurin ke diri lo sendiri, kayak misalnya, kenapa gue pakai? Karena gue mau dibayar murah. Oh enggak, karena gue pernah menemukan sesuatu. Pak, kalau kayak gitu, balik lagi ke ini sih, karena saya punya pengalaman bikin banyak hal. Jadi lo mau apa tinggal kasih tahu ke gue, kan gue prosesin segala macam, gue bisa pilihin gamenya segala macam. Dari situ lo percaya bahwa diri lo punya belief bahwa diri lo punya banyak bisa. Iya. Jadi lo akan selalu dibutuhkan orang ketika pengalaman lo relate sama orang yang butuh lo. Iya. Otomatis semakin banyak yang relate sama pengalaman lo, semakin banyak orang yang akan mengapresiasi lo. Benar. Contoh, gue di top of mind gue nih kalau gue mau nanya tentang motor dan segala macem, gue ingetnya lulusan. Oh anjir, menarik. Iya. Berarti kan gue akan mengapresiasi lo, akan menghargai lo, akan menganggap lo ada value di bidang otomotif gitu misalnya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bicaranya tentang apa yang dibutuhkan orang sama lo, atau kita yang haus dari apa, atau kalau kita haus dengan popularitas atau haus dengan dihargain orang, PR-nya di personal branding. Bukan mencari passion apa, bukan mencari hobi apa, bukan mencari siapa gitu. Iya. Menarik. Ini cukup di luar dugaan loh. Topik. Iya. Seru. Anjir, menjustifikasi gue seru aja, ngaku-ngaku sendiri gue. Berarti ibaratnya gini ya, berarti untuk semua para netizen yang lagi dengerin, once mereka mau memulai sesuatu dalam konteks berkarya, mereka harus merefleksikan ke pertanyaan yang tadi, what you believe gitu. Kalau atau bisa dipermudah lagi sih, apa sih yang lo cari, apa yang lo pengen tuju gitu. Apa yang lo tuju itu aja dulu. Nah kalau gitu pertanyaan buat lo, apa yang lo tuju, Ren? Apa yang gue tuju Waduh, kalau gue selamat sih Pak. Gimana? Selamat. Iya. Dalam konteks Neil Armstrong bisa ke bulan menurut sejarah karena selamat. Itu ke bulan. Orang bisa meninggal dengan tenang, kan meninggalnya selamat tuh, husnul khotimah, selamat. Orang lagi traveling nih bisa sampai tujuan karena selamat. Udah. Pasti diapresiasi selamat deh waktu itu. Aduh, kadang gue lakuin sesuatu kayak orientasi gue
selamat deh itu. Bahkan kadang gue mikir ya, kenapa nih orang mau pakai gue? Oh, ternyata gue bisa nyelamatin dia dari masalah gitu. Sensi. Belum tentu sama tiap orang. Tapi setelah gue tiba-tiba lu tanya kayak gini, gue diem ini berapa detik gitu barusan kan. Iya. Gue gak tahu. Oh iya. Tiba-tiba Selamat. keluar selamat aja udah. Tapi ini bukan bercanda kan? Ini Enggak sensi. dong. Serius. Seriusan yang paling tinggi bukan ya jadi candaan nih kan. Ya. Iya dong. Iya kayak bercanda sih. Bener sih. Bener deh. Pada akhirnya gue mau susah-susah mau kerja kayak gimana. Gue cuma pengen biar gue gak kelaparan karena gue pengen dapat penghasilan. Akhirnya jadi keselamatan buat diri gue juga. Gue pengen jalan hobi gue dapat kesenangan supaya gue gak stres, supaya pala gue gak pecah ya biar gue selamat juga. Semua kembali ke dasar ya kan. Iya. Tapi kan ada juga maksudnya yang gue nggak berkata bahwa setiap orang pada akhirnya akan punya tujuan yang sama, enggak ya gitu. Bisa jadi orang beda-beda gitu. Iya. Tapi ketika lo harus menyamakan, nah itu sih yang nanti jadi akhirnya jadi masalah, ngerasa paling benar. Akhirnya lupa lagi ngehina dirinya, nyala dirinya sendiri gitu. Iya. Gokil. Gue speechless ini sampai sekarang masih speechless. Jangan dong, gimana nih podcast ngobrol malah speechless? Speechless Pak, karena gimana ya, di antara narasumber yang lain, ini terlalu deep nih pembahasan kita di antara yang lain. Yang lain lebih chill. Marah, udah deep ketawa-tawa, anjir gila dong gue. Iya. Mungkin kita sudahi dulu podcast kita. Iya. Kita lanjutkan lagi setelah podcast supaya rekamannya tidak terlalu panjang. Siap. Gokil. Jangan anggap ini semua serius ya, jangan dianggap ini semua serius. Tapi kalau ada pelajarannya boleh diterapkan atau diambil lah positifnya. Ya mungkin sebelum perpisahan, salam perpisahan dari Randy, ada pesan-pesan atau quotes-quotes menarik? Ingat, dimanapun Anda berada, selalu selamat. Ya itu tadi ya pesan-pesan dari saudara Randy, menarik sekali loh Randy. Oke, kita sudahi saja. Randy masih di sana, Randy? Masih, bro. Terima kasih, bro. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya dan pembahasan kita malam ini. Jadi intinya adalah kalau boleh dirangkum, hobi, profesi, dan passion itu harus bersinergi dan kalian semua akan mendapatkan di tahap-tahap tertentu di mana akhirnya kalian akan sadar disinilah titik di mana ketiganya bersinergi gitu ya Ren ya. Betul, dan akan jadi berharga ketika itu ternyata bermanfaat buat orang. Nah itu dia, ditutup dengan sangat baik dengan Bung Randy Kamil. Oke, sampai di sini aja podcast kita. Jangan lupa untuk di subscribe ke channel Kreator Nongkrong. Follow kita juga ada di Kreator Nongkrong Official, ada di Instagram. Terus bisa follow juga Randy. Randy follow di mana Ren? Randy Kamil. Randy Kamil di Instagram ya? Instagram. YouTube ada YouTube? Ada tapi nggak diisi Pak. Oh gitu, mungkin belum. Belum. Oke, bisa juga follow gue di Irsan56 untuk Instagram dan YouTube. Cukup sampai di sini mungkin pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di podcast Nongkrong Digital selanjutnya. Gue Irsan56 pamit dan Randy Kamil. Dan Randy Kamil pamit. Sampai jumpa Smart Citizen. Sampai jumpa.